Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul. Jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah pengajian Jumat pagi Nurul Ulum yang saya hormati, termasuk yang dapat menangkap siaran ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam suasana Syawal, perkenankan saya secara pribadi maupun mewakili segenap pengasuh pengurus Yayasan Ar-Rahmah Pondok Pesantren Ulum mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amba antum bi khair. Mohon maaf nyun agungnya pangapunten lahir maupun batin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini kita berada di bulan Syawal, bulan pasca Ramadan, yang bulan Syawal ini merupakan bulan pembuktian akan keberhasilan dan kesuksesan Ramadan kita. Seperti yang kita ketahui, bulan suci Ramadan dengan ibadahnya, siam dan qiyamnya, di samping mempunyai balasan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita perbuat berupa dosa, salah dan keliru, dengan siam dan qiyam sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekaligus siam dan qiyam yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini memiliki target ke depan. Jadi ke belakang kita mendapatkan ampunan, ke depan sesuai dengan penegasan Allah SWT di dalam firman Allah SWT dalam menegaskan target dari siam kita di bulan suci Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ini memiliki kebaikan ke belakang dan ke depan. Ke belakangnya berupa maghfirah, ampunan, ke depannya berupa la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga nilai-nilai yang sudah ditanamkan di bulan suci Ramadan harus tetap kita jaga pasca Ramadan. Karena Ramadan ini bisa kita rasakan begitu luar biasa
pengaruhnya dalam kehidupan spiritual kita. Ya gampangane wong sing biasa males iso dadi sregep ketemu Ramadan. Ya. Biasa gak tahu melek bengi dadi melek bengi ketemu Ramadan. Ya. Gak biasa tadarus Al-Qur'an ketemu Ramadan. Akhirnya tadarus Al-Qur'an, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang begitu mudah, begitu semangat kita laksanakan ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi tidak sedikit fenomena setelah Ramadan berlalu, amal ibadah yang sudah kita latih itu seakan-akan hilang juga. Ini bisa kita lihat bagaimana situasi di masjid-masjid kita ketika Ramadan ini. Begitu semangat jamaahnya, mulai jadi dari anak kecil sampai dewasa. Ya. Setelah Ramadan tanggal 1 Syawal itu langsung 180 derajat. Mushola langgar itu arek cilik arek nome gak pati ono. Ya. Kembali seperti semula, tinggal jamaah komek, jamaah watuk-watuk, ya, alias jamaah tuwek-tuwek meneh. Ini banyak terjadi. Seakan-akan sregep ibadah sing pantes bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan ya sudah, kowe gak pati pantes sregep ibadah. Ini kenyataan yang bisa kita rasakan. Makanya ada ya apa ya disebut anekdot atau ya kata-kata sindiran ya. Kenapa bulan suci Ramadan itu kita begitu mudah melaksanakan ibadah? Ya karena disebutkan dalam sebuah hadis, setannya dibelenggu. Mulane enteng ibadai. Tapi setelah Ramadan setan dilepaskan, sudah terbukti ya bahwa tidak mudah menghadapi setan. Makanya ibadah di bulan suci Ramadan ini guyonannya ya. Ibadah pupuk bawang. Tahu ya istilah pupuk bawang. Pupuk bawang itu rek sekak ini difur lah. Mungkin setannya juga kalau melihat orang yang sregep Ramadan, alah bangun awak ditaleni mulane kon sregep. Coba antenono tanggal 1 Syawal. Itu. Paling yo KU meneh. Ternyata banyak orang yang KU. Enggak guyonane nek ndelok wong Ramadan sregep iku gak kaget, biasa iku wis. Ya. Biasa. Bangur difur, bangur di saat ditaleni setani, mulane iso sregep. Jadi pertandingan yang the real game itu ya pasca Ramadan ini. Setelah setani wis diculno, ya, setelah cuti 1 bulan setan ini diculno. Oh ternyata kayak sing KU. Ya ini the real game ini. Ini pertandingan yang sungguhnya ya sekarang ini. Ramadan itu bonus ya. Ramadan itu merupakan rahmat dari Allah SWT karena kita banyak diperingan. Sehingga kalau kita sadar akan hal tersebut, Ramadan itu di samping kita meningkatkan ibadah, mestinya Ramadan itu orientasinya adalah pasca Ramadan. Ya, bagaimana kita mempersiapkan ya mulai Syawal dan seterusnya ini. Makanya jangan bangga dulu ketika menang Ramadan. Ya kan bahasanya kan kita menggapai kemenangan. Kan Ramadan menggapai kemenangan. Pas setan ditaleni. Apa hebatnya kalau 1 bulan menang 11 bulan kalah KO? Kan tidak ada hebatnya sebenarnya. Misalnya tinju, kalau rekor tinju seperti itu 12 kali main 1 kali menang mutlak KO,
Ya, 1 kali, 11 kali kalah KO. Nah, itu petinju kacangan itu ya. Petinju ecek-ecek. Nah, itu banyak yang terjadi semacam itu. Petinju ecek-ecek itu banyak. Dimenangi Ramadan tok, pas setani di taleni. Ya, 11 bulan berikutnya kalah telak. Ya, ayo kita berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nilai-nilai yang sudah ditanam di bulan suci Ramadan itu kita tumbuh kembangkan pasca Ramadan 11 bulan ke depan. Sehingga benar-benar Ramadan ini membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Apa saja yang harus kita tumbuh kembangkan atau kita pertahankan, bahkan kita kuatkan nilai-nilai yang ditanamkan di bulan suci Ramadan, banyak sekali sebenarnya. Kalau dibahas pada kesempatan ini ya tidak cukup waktunya. Mungkin satu ini yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini merupakan landasan yang paling utama sebenarnya dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Apa itu? Dalam bulan suci Ramadan dengan siyamna, dengan puasanya, dengan ibadah puasanya ini ditanamkan sikap ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang paling utama saya kira, karena keikhlasan di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah ini merupakan ruh kunci dari diterimanya amal ibadah kita. Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kita diperintahkan ya, kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin ya, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ikhlas ini merupakan ruh dari seluruh atau kunci diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan syam ini nilai yang paling utama adalah keikhlasan ya. Karena syam yang kita lakukan ini adalah ibadah yang bersifat sir ya. Ibadah yang tidak bisa dideteksi secara lahiriah, karena ganok rupa nih poso ini. Yang merasakan hanya yang melaksanakan saja, yang tidak melaksanakan itu tidak bisa merasakan. Jadi puasa ini ibadah yang tidak bisa dideteksi karena indikasinya secara pasti tidak ada. Coba ya bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah kita ambillah rukun Islam, ya, mulai syahadat. Syahadat itu ada bentuknya berupa ya ucapan, karena harus diucapkan, harus diikrarkan dengan lisan. Tidak boleh syahadat itu hanya dalam hati saja tanpa mengucapkan. Orang yang tidak mengucapkan atau keluar suaranya mengucapkan syahadat itu tidak sah syahadatnya. Bil lisan, bil qalbi, bil arkan, itu syarat syahadat yang diterima. Jadi ada lisan, ada bentuknya, bisa didengar, itu syahadat. Apalagi kalau orang mu'alaf biasanya dituntun, disaksikan, diberi sertifikat, tambah ketok tambahan. Ya. Terus sholat jelas ada arkan, rukun-rukunnya sholat, ada arkan sifatnya qauli dan fi'li,
Ada rukun yang diucapkan dan ada rukun yang dilaksanakan. Kelihatan bentuknya, suaranya harus ada itu. Kalau kita berbicara rukun qauli harus keluar suaranya. Jadi ada bentuknya, ketok. Apalagi kita dianjurkan berjamaah, mulai tambah ketok. Bisa disaksikan oleh orang lain. Ya. Terus apa mana? Zakat. Ya. Zakat ya tambah ketok. Zakat itu harus ada rupane zakat ini. Kalau zakat gawe perasaan ya kalau zakat dalam angan-angan gak iso, zakat di batin gak iso. Harus ada kenyataannya zakat itu. Berupa beras kalau zakat fitrah, berupa uang kalau zakat mal, berupa hasil bumi kalau itu zakat pertanian, ya, dan seterusnya. Ada ruponi, apalagi ada istilahnya mustahiknya, berarti paling tidak diketahui mustahiknya yang menerima zakat. Terus haji, haji tambah, ya. Mati berangkat ae selamatan ngundang wong akeh, seru kabeh. Ya. Engko kate berangkat nang kene ya pada hari hanya diterno sak kampung. Kadang dihormati dengan sebuah upacara pemberangkatan, ono adzane qomate wis disalami wong akeh. Mulai juga semacam itu. Bahkan namanya ganti. Ya, celukane wis ganti dadi Abah. Itu dadi Umi. Ya, kumpulane barang wis kumpulane golongane ambek Abah dan Umi. Ketok haji. Ya. Tapi poso, ya apa poso indikasinya? Sapa sing ngero rek poso? Kan sing ngero kan. Ya. Ndak ada yang tahu puasa itu. Ya. Apa indikasinya poso? Lemes turun tentu. Ya. Wong remek ya lemes. Ya, wong loro ya lemes. Bibirnya pecah-pecah, kekurangan vitamin C. Ya. Apa indikasinya? Ndak ada indikasinya. Ya. Dan untuk mokel itu gampang, gak perlu wong pinter, gak perlu wong hebat, ndak perlu. Arek cilik lho iso mokel. Wong tuane gak ero. Sahur yo tangi melok mangan. Awan singitan mangan. Mokel. Ya. Kok wae buka yo melok mangan imbu-imbu pisan. Gak ero wong tuane. Saulan penuh gak poso. Loh. Ini poso. Ya, makanya puasa ini kata Allah SWT dalam hadits qudsy-nya, as-saum li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku. Jadi puasa itu milikku karena memang tidak ada yang tahu. Ya. Puasa itu bahkan orang meninggalkan syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli, kata. Meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya hanya untuk aku. Makanya kalau saya melihat orang yang berpuasa dengan berbagai macam jenis puasa, kan ada puasa yang jenis awam, jenis khusus, ada jenis khususnya khusus. Ya terlepas jenis awam sekalipun lah, saya anggap orang ini masih punya iman. Ya. Karena poso iki kan sing ngero. Hanya Allah dan pelakunya saja yang tahu. Jadi masih model poso wis mek nahan luwe ambek ngelak tok lah. Memang kalau dari segi pahalanya ya jelas ya pahala puasa ini tingkatannya berbeda antara puasa awam dan puasa khusus itu memang berbeda.
paling tidak orang yang puasa ini ya saya anggap orang yang punya iman. Masih poso wis poso wedhus mari mangan atus, poso sapi mari mangan diusapi, nek poso badak mari mangan gledak ya turu tok. Yes, bah poso modele apa? Wong dia itu lo menahan laparnya, menahan haus, menahan syahwatnya dengan berbagai macam cara itu ya karena takut ya, walaupun kadang-kadang orang masih melakukan hal yang dalam tanda kutip membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, tapi dia tetap ya gugur kewajiban puasanya. Jadi dia sudah menggugurkan kewajiban puasa, walaupun posone gak oleh ganjaran lah bahasanya, karena masih melakukan ya hal-hal yang dilarang oleh agama, semacam mungkin omongan kaapi, kelakuan kaapi, tapi kan dia masih nahan luwe, nahan ngelak, nahan syahwat li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala sik duwe wedi lah. Jadi saya anggap punya iman berarti ya. Makanya nilai yang paling ditanamkan dalam pelaksanaan ibadah puasa khususnya Ramadan itu adalah nilai keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah. Sehingga kalau ini kita pegang teguh, karena ikhlas ini ya tidak gampang ya, ikhlas ini gak gampang ya. Makanya masuk hadis yang sangat populer, dan kalau kita membaca kitab-kitab hadis itu sering hadis ini ditempatkan di awal pembahasan, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi niat ini sangat-sangat ditekankan dalam pelaksanaan ibadah, karena dengan niat yang baik, niat yang diterima oleh Allah yaitu ikhlas lillahi ta'ala, maka sekecil apapun ibadah yang dilakukan ini akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan ridho dan surga Allah SWT kelak di akhirat ya. Sebaliknya sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka bisa dikatakan sia-sia belaka. Sehingga menjaga niat, menjaga keikhlasan ini merupakan sesuatu yang harus tetap kita ikhtiarkan dalam berbagai macam situasi dan kondisi dari amal ibadah sekecil apapun yang kita lakukan ya. Karena ikhlas ini sekali lagi bukan hal yang mudah ya. Ikhlas ini kan niat itu kan tempatnya di dalam hati ya. An-niyah mahalluha fil qalbi, niat itu tempatnya dalam hati, sedangkan hati kita dikatakan qalb ya. Qalb itu sesuatu yang molah malih, sangat mudah sekali untuk berubah ya. Makanya ada satu doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Muqallibnya, muqallib itu yang membolak-balikkan, qalb itu sesuatu yang mudah molah malih, mudah berubah. Orang yang awalnya ikhlas itu dalam perjalanannya bisa ikhlasnya rusak atau hilang ya, karena berbagai macam faktor. Makanya ketika kita mengawali sebuah perbuatan dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita harus punya komitmen, kita harus punya tekad untuk mempertahankan ikhlas itu apapun yang terjadi. Salah satu contoh ya, salah satu contoh yang merubah keikhlasan itu ya, pujian. Itu juga bisa merubah keikhlasan. Awalnya orang ini ikhlas lillahi ta'ala, yang dilakukannya hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Kemudian setelah mendapatkan pujian ya, bahasa Indonesia bahasa Jawa ini moro kedendase ya, akhirnya dia melakukan itu bukan karena untuk
Allah SWT, bukan karena Allah, tapi karena ingin mempertahankan pujian orang. Ya. Ya. Ini kelihatannya sepele ya, tapi itu sering masuk dalam hati kita. Misalnya kita sregep nang masjid misalnya. Ya. Istiqomah, awalnya ikhlas, sudah hanya ingin mendapatkan ridha Allah, niat ibadah. Terus dilem, waduh sampai ini tak telok serawak ke luar biasa, tak pantau tak amati pirang tahun sama niku istiqomah. Ya. Sering mendapatkan pujian itu hanya satu saat ya, saat awake rodok gak enak, tapi dapat memaksakan dia ke masjid. Jadi bojone, Mas, wong sampean lara mbok istirahat. Waduh, gak enak dek awak iki wis dikenal wong istiqomah ring ngono. Iki sawangane rek. Perkara lara ae gak nang masjid. Jadi memaksakan diri untuk mempertahankan pujian itu juga halus loh itu ya, tapi sering itu banyak terjadi. Ono sawangane, akhirnya dadi sawangane yang dipertahankan itu sawangane wong. Sawangan itu pandangan orang, sehingga ini menjadi riya. Riya itu pandangan, supaya dipandang. Jadi sawang sudah. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Nah, terus godaan secara nyata itu yaitu hayatud dunia. Ya. Gemerlapnya dunia ini juga menjadi godaan orang yang awalnya ikhlas, akhirnya tadi gak ikhlas. Ya. Masih ingat cerita seseorang yang melihat di daerah atau di kampungnya ada sebuah pohon yang dijadikan kayak kesyirikan. Ya. Dan di tempat kita kan juga ada ya budaya semacam itu, ono wit gede dikai sesajen ya, digawe ngerandong, dulu ada istilah ngerandong. Pokoknya digawe ngono-ngonoan syirik ya. Saya yakin pernah dengar cerita ini ya. Terus wah, langsung ada seorang yang memang punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar, melihat hal itu terjadi di daerahnya tidak terima, akhirnya juga kapak. Wah, iki gak ditebangi, bahaya, merusak akidah, bisa menjadikan syirik ya saudara-saudara saya sekampung ini. Wah, akhirnya berangkatlah dia dengan kapak, dengan semangatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di tengah perjalanan dicegat sampai setan, karena ini merupakan media setan untuk menyesatkan manusia. Nah, setan tidak terima, cegat dengan setan mendo-mendo orang ya, intinya dihalangi oleh setan. Akhirnya terjadilah perkelahian atau pertarungan. Jadi setan langkai mayat saya dulu sebelum kamu nebang. Akhirnya terjadi, dengan mudahnya setan kalah. Nah, setelah setan kalah, setan masih berusaha, dalam kekalahannya masih berusaha. Oke wis aku kalah wis. Cuma bek menawa sik iso dinego. Maksudnya ngene lho. Sampean balik Aku janji wis, pokoknya setiap hari aku akan memberi engkau sekian dirham, pokoknya duit lah. Zaman saiki mungkin piro lah wis ya, juta misalnya. Terus mikir lah, ini mulai godaan, namanya ini godaan hayatud dunia. Lu temenan takoni, gak ngomong kosong lah. Lu asli wis, bukti no meni wis, pokoknya rek meni gak ono wis, tebangan wis gak usah kadek tawar menawar lagi, langsung tebangan. Nah ini langsung tergoda. Ini di kitab ada kan ini ya, di beberapa kitab, saya lupa kitab apa, pokoknya tahu mojo, dan saya yakin anak-anak pondok sudah banyak yang mendengar cerita ini.
Ya wis. Nah, sudah terjebak ini sudah. Akhirnya pulang, menisuk lilir. Duh, bener. Ini sorry selimut atau bantali ono duwe. Wah, pikir-pikir, wah rek ini ya tepak iki wis gak nyambut gawe wis iki wis. Bayaran wis langsung. Ngelilir wis ono duwe. Ya. Dalam hari berikutnya dilihat ada, tapi berkurang. Loh. Jadi 1 juta warek 1,5 juta gitu. Wah, ini mulai dikorupsi. Orang ajar ini, enggak dicoba-coba. Akhirnya ditunggu lagi sampai beberapa hari berkurang sampai akhirnya ndak ada. Akhirnya wah iki nantang iki wis golek perkara, ambillah dia kapak. Akhirnya dia pergi ke pohon itu untuk niat yang sama seperti semula, hanya untuk menebang dengan tujuan menebang. Cuma niatnya sudah berbeda sudah. Kalau yang pertama itu amar ma'ruf nahi mungkar, kalau yang ini karena gak dikei duit. Nah, siji. Wah, akhirnya dicegat meneh tarung habis. Pokoknya ada dialog terus berkelahi dengan setan yang sama itu. Dalam waktu singkat kalah dia. Ya. Terus, kok tambah hebat, tambah kuat kon. Jadi sing kalah. Enggak, sajane aku pancet, sampeyan sing berubah ngono. Rek aku pancet ya siki ngene iki aku setan yang ngene iki. Gak iso tambah kuat, gak iso pancet aku sajakno. Awakmu sing berubah. Sing pertama aku gak iso ngalahno awakmu karena kamu lillahi ta'ala, ikhlas niatanmu hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Wes gak iso aku wis ngalahno sampean wis. Masa aku nyeluk bola setan pirang ewu gak iso ngalahno sampean karena ikhlas. Tapi rek saiki sajane gak usah aku ya. Ponakanku setan cilik kalah kon. Karena apa? Kamu bukan niatan lillahi ta'ala lagi. Karena kan perkara ini mau isuk kan gak oleh duit kan. Ya perkara duit akhirnya. Nah, itu. Ya, makanya apa hayatud dunya kalau kita tujuannya untuk mangkana yuridu dunya ya sudah wis tidak mendapatkan itu kekuatan spiritual itu tidak mendapatkan. Jadi ikhlas ini waduh gak gampang ikhlas ini ya. Jadi ikhlas ini harus dipertahankan sampai kapan? Sampai mati. Detik-detik terakhir kematian kita kok kita tidak ikhlas atau rusak ikhlas kita ya hilang itu. Disebutkan dalam Al-Quran la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah yang awalnya ikhlas tapi kalau terus ujung-ujungnya ada undat-undat apalagi sampai menyakiti, keluar kata-kata yang menyakiti hati orang yang pernah diberi, ini ya sudah hilang itu pahalanya itu ya. Makanya termasuk salah satu yang bisa merusak keikhlasan dalam kebaikan kita yaitu undat-undat. Undat-undat. Baik undat-undat nang menungso maupun undat-undat nang gini Gusti Allah. Lho apa nak undat nang Gusti Allah? Ada itu. Ya. Mungkin kita pernah atau mungkin kita pernah melihat orang melakukan itu. Ya. Contoh gini undat-undat nang Gusti Allah. Undat-undat nang menungso jelas ya. Ya, karena undat-undat karena kadang-kadang kan ada ya tadi dilem, dicelatu itu ya juga merusak ikhlas, akhirnya kan keluar undat-undatnya. Atau diperlakukan yang tidak. Contoh misalnya ini peristiwa ini banyak terjadi. Misalnya ada seseorang yang dulu pernah membantu orang lain. Membantu ya zaman orang lain itu masih susah atau tetangga misalnya si A masih susah, si B ini membantu dengan ikhlas karena kasihan, karena merasa ini sesama saudara muslim, membantu meringankan beban dan seterusnya. Sampai satu saat namanya nasib orang itu kan bisa berubah. Biyen memang sik soro-soroi, terus yang si A ini yang sering dibantu sama si B ini suatu saat kehidupannya itu
taraf kehidupannya meningkat dadi wong sugih lah wis bahasa gampangane. Nah, ketika sudah jadi wong sugih apalagi sampai melampaui yang dulu pernah bantu, wong jenenge wong sugih, kadang mungkin urusane akeh, kadang ya mungkin rada gaya didik ngono. Akhirnya satu saat, ayo ini bayangkan model-model ini kan akeh. Ya, mungkin karena mobil dhewe ya. Mari ngono. Nek kene mobil itu dia sambil mendengarkan musik misalnya. Akhirnya satu saat ketemu si B ini sing biyen tahu sering bantu, disopo. Terus ini mungkin tidak perhatian atau karena tidak dengar atau ya apa. Ini kan gak ngereken gitu. Wah, mulai si B ini langsung ingat sejarah sudah. Kaya kon yo. Kailing sejarah. Biyen sik kiri, sapa le sing bantu aku. Wah, mulai guys. Undat-undat. Diundat-undat. Tentekan wis. Saiki barang sugih, wali, mekiti, gaya. Gak noleh dan seterusnya. Nah wis. Malah batal wisan sedekahne wisan. Ya, itu termasuk mani, itu termasuk undat-undat. Itu banyak loh terjadi itu. Ya, Quran kalau sudah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, itu berarti memang ada dan mudah sekali terjadi itu kalau kita tidak hati-hati. Ayo kita saja juga sering melakukan itu. Ya. Kemana zaman si cilik biyen ya, tahu ngekei apa nang koncone. Ku pas kene njaluk nang koncone gak dikei. Tak kei ngono. Iku mulai cilik ngene watake seneng undat-undat. Medhit, kailing wingi pakai jajan saiki aku njaluk gak oleh. Nah, itu kan undat-undat ya. Undat-undat kan mengungkit-ngungkit kan ya. Nah, bahkan sampai tua juga masih banyak orang yang sering ngungkit-ngungkit. Ya, ini ya sallallahu alam ya wis definisino dhewe kira-kira ini termasuk mengungkit atau ndak itu. Orang tua mengungkit-ungkit kebaikan kepada anak. Wah, anak gak nurut didik, gak eling nih. Bapakmu iki. Waduh. Oleh merjuangno awakmu iku sikil tak gawe ndas-ndas tak gawe sikil. Wah, jenenge bapake kerjane sirkus aja. Akrobat jadi. Sing ibu ya ngono. Kulo rungokno bapakmu. Masih aku le. Oleh ning gembol awakmu 9 bulan 10 hari. Gak enteng le. Marung sik ngeden nyawa le taruhane. Nyusoni sampai ledhe iki. Waduh. Wis di undat-undat kayak ngono. Nggak tahu ini termasuk undat-undat apa ndak iki kira-kira ya wallahu a'lam. Tapi kan termasuk ungkit-ungkit ya Allah. Itu sering kita lihat itu ya. Kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang ngono. Gak sadar ngundatnya. Lahirno awakmu, gedhekno awakmu gak gampang. Ngene ta balesanmu. Waduh. Tuk. Waduh wis hilang wis. Ya Allah, jangan ikhlas ternyata ya. Makanya ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah. Harus kita pelajari, kita latih, kita siapkan. Sering kita itu hancur ibadah kita gara-gara undat-undat ini. Padahal cari anak lo ya. Bapak yang undat-undat, ibu yang undat-undat. Anaknya jawab satu kalimat tok. Kira-kira ya gak iso jawab wong tuwa. Tapi ya aja dilakoni lho rek ya iki. Durhaka awakmu rek nglakoni ya. Ini bagi orang tua ya. Anak gak oleh blas duwe pikiran ngono. Mari misalnya anak iso jawab, "Lho Pak, Bu. Sing njaluk aku lahir iku sapa sih sajakno?" Lak duduk karepku, lak karep sampeyan ta ngono. Aku lahir lak karep sampeyan. Pemane jarene sampeyan biyen kayak duwe anak aku 10 tahun ya nikah 10 tahun kayak duwe anak sampean njaluk syarat ngalor ngidul kepingin duwe anak sampai ngombe sembarang jodone dadak ngombe susu kuda liar
Mulane aku koyo jarane aja dipaido, lancene oleh-olehne susu kuda liar. Loh. Nek kena ngono kan ajakne iya ya ngono. Artinya wong tua aku gembol awakmu 9 bulan 10 hari. Ya mesti ae bung sampean jene karep aku lahir kok. Jene sampean kepengin duwe anak ya sampean gembol ta mosok digembol kucing ngono. Ya mesti kudu sampeyan sing gembol, sapa meneh ngono. 9 bulan 10 hari ya mesti ya sakmono iku. Nek sampean mek sak ulan tok ya aku dadi cendil dadi wong jane ngono. Kabeh ya iso ana konsekuensine. Bapak ya ngono. Aku iki merjuang mesti ae Pak wong sampean sing karep kok aku lahir masa sampean gletakno ya sampean kedosan ya sampean ya kudu tanggung jawab ya biayano aku ya didikna aku ya sembarangno aku lho. Tapi itu ojo dilakoni nek temenan aku gak nguruki lho ya. Kok pamu diseneni wong tua terus ngono. Iki tepak iki kata-katane Gus Afak tak praktekno nang wong tua. Pak, gini tak lunggoni ya, tak lunggono. Bapak Ibu lungguh. Tak kandhani sampean ya. Ojo muni teko aku rek ngono awak iki dipaido ngono. Ya durhaka rek ngono. Artinya ini kita berbicara undat-undat ya. Jadi undat-undat siapapun ya Allah. Mungkin saya juga pernah undat-undat nang anak ya. Ini kadang kan tidak sadar gitu ini. Ya memang beda-beda tipis ya. Undat-undat ambil edukasi, ambil tarbiyah sih. Tarbiyah itu mengingatkan, wong tua itu gak gampang loh ya Mungkin kalau niatnya untuk mengingatkan supaya anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah ndak apa-apa lah insya Allah. Tapi ini beda lho iki tipis lho, hati-hati lho ya. Yes, Allahu a'lam lah wis. Muga-muga yang kita lakukan ini termasuk dalam kategori tarbiyah ya, jaga hilang apa pahalanya. Ya, termasuk seorang guru kiai ustad nang kene santrine, santrine tambah alim melebihi gurune. Waduh kaya mun biyen mlebu pondok ya sik bodho lho mesti mawon yai kalau malah sik lahir gak ngerti napa-napa. Sami kados jenengan biyen nggih sik bodho mosok langsung alim ta ngono. Ya tapi yo gak oleh iku yo gak oleh diomongno nang kene. Marangko ya mau dielingno guru terus ngono. Sami jenengan nggih bodho biyen yen lho. Ya malah gak manfaat ilmune ya. Tapi intinya ini untuk diri kita supaya tidak mudah undat-undat. Jadi keikhlasan ini waduh luar biasa ya. Keikhlasan luar biasa. Makanya ketika kita dipuji orang ya, ketika kita dipuji orang ucapkan alhamdulillah. Ketika kita merasa mempunyai kelebihan, mempunyai ya prestasi katakanlah, itu kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yo gak gampang Rek. Masih aku koyo yo ngomong yo untuk melakukan itu penuh perjuangan itu. Ya. Ini ndak mudah itu. Nerangno ngene yo insyaallah awakmu yo iso nerangno. Mak nglakoni awakane yo durung tentu, tapi paling tidak kita harus paham dulu lah. Kita mengerti, kita paham, insyaallah rek ngerti paham itu dalan untuk melaksanakan itu lebih mudah. Jadi ya seperti itu. Ya, kita kalau merasa punya kelebihan, merasa punya prestasi, dilembong langsung kembalikan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi langsung pujian itu atau prestasi yang sekiranya menjadi sasaran pujian itu langsung kita kembalikan kepada Allah, cak diakoni. Nah, diakoni itu nggarai terus ono riya, ono ya ujub, ono sum'ah, apalagi sampai takabur. Nah, itu karena rumongso maling ngakoni rek iku wae. Padahal kalau kita sungguh-sungguh sebenarnya itu bukan milik kita sebenarnya. Apapun kelebihan yang menjadi sasaran pujian orang itu sebenarnya bukan milik kita. Bahkan kita bisa berbaik-baik dengan orang, berbuat baik dengan orang itu ya semuanya milik Allah. Pertama yang kita gunakan untuk berbuat baik misalnya dengan
kita memberikan sesuatu pada orang, rezeki berupa uang atau apapun, itu rezeki minallah, ar-rizq minallah, rizq dari Allah. Berarti yang kita berikan itu bukan milik kita tapi milik Allah. Ya. Terus kerentek hati untuk memberi atau keinginan untuk memberi, kemauan untuk memberi, itu asalnya adalah dari hidayahnya Allah, petunjuknya Allah. Kembali lagi, innal huda hudallah, hidayah itu milik Allah. Berarti semuanya milik Allah. Jadi kalau kita memberikan orang, bantu uang, bahasa gampang ngekei lah, ngekei uang, itu semuanya milik Allah. Pertama rezeki ini ya kok Gusti Allah, kerentek hati, niatan, kemampuan dan kemauan untuk memberi ini hidayahnya dari Allah, taufik wal hidayah, petunjuk dan pertolongannya Allah. Nah, sehingga kalau disimpulkan, ya kebaikan kita ini milik Allah bukan milik kita. Sehingga kalau ada orang yang setelah kita beri misalnya tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tidak menghargai atau tidak nganggep kebaikan kita, ya mestinya kalau kita berpegang teguh pada prinsip ini, ya kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu undat-undat, macam itu duweku kok. Ya prinsipnya koyok Pak Pos itu, waduh, memberi surat setiap hari pada siapapun, loman Pak Pos itu ngeterno ngalur gitu. Dan Pak Pos tidak sama sekali mencari pujian. Mulane gak usah ngenteni wonge, kan wonge ya diselumbutno dalam nisore lawang, surut gak ngurus, bakon lem gak dilem gak ngurus. Ya. Itu Pak Pos. Artinya ketika kita memberi, kita pakai prinsip Pak Pos ae wis. Ya. Wis kon meneng ae ya gak ngurus. Ono tak Pak Pos terus ngekno surat wonge meneng ae dijaluk meneh. Dikai meneng ae gak matur suwun. Lho mosok ono Pak Pos ngono iku. Berarti Pak Pos sing gak ikhlas iku ya. Pak Pos ikhlas kabeh. Kekno Mas yo meneng ae jakidek ah. Gak ono matur suwun blas rek perlu gak direken ambek Pak Pos, gak ngurus kon gak ngreken aku, tak lebokno ini sore lawangmu. Srut ditinggal ngali. Wis gak mikir wis. Ya. Dan gak undat-undat. Aku ngerteno surat kabeh ya mesti ayo anjen. Wong gak melok duwe surat ae kok bingung ya. Untung-untungan sampean duwe penggawean iki iso mangan perkara ngeterno suratnya. Nah itu ada yang lebih ekstrim lagi untuk menggambarkan perasaan ikhlas itu ya. Lebih ekstrim lagi rodok kempro titik contohnya. Koyo ngising jare. Koyo ngising ndek ngene kali lho ya. Atau koyo ngising lah secara umum. Ngising ya apa sih wong ngising? Plung. Ya. Mana ndek kali plung lap wis mari, gak mungkin ditutno nang ndi. Pas nyantol. Kok pas gak sampai tuh wis gak ngurus, wis plung wis mbuh wis kono. Wis gak ngurus. Dan ndak mungkin diingat-ingat. Ya. Ndak mungkin diungkit-ungkit. Waduh, eman rek aku wingi ngopi-api rek bunter-bunter cilik-cilik lucu ngono. Apa? Telek lho, apa kon? Kon ungkit-ungkit telek wis gak usah, mari yo mari, gak dipikir. Itu lebih ekstrem lagi contohnya ya. Cuma pada prinsipnya ya seperti itu. Ya Allah ya. Ini saya menerangkan ikhlas ini bukan berarti saya ini minal mukhlisin, belum ya. Saya ini masih latihan ya. Masih latihan. Wis. Pokoknya intinya ikhlas itu dilem gak gede ndase, dicelatu gak cilik atine wis kok gak pengaruh. Bahkan kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu ya, ilmu-ilmu hikmah itu, ulama-ulama hikmah itu menggambarkan orang ikhlas itu orang yang dilem ambek dicelatu iku rasane padha. Wah, itu. Rasane dilem ambek dicelatu iku padha. Selama orang itu masih berbeda perasaannya ketika dilem dan dicelatu, berbeda, itu masih kategori apa? Belum ikhlas. Bahkan ada kata-kata dari tokoh ulama kita ya, wong sing masih apa
seneng dilem susah dicelatu. Lek dicelatu susah, lek dilem seneng itu masih menjadi hamba amatir itu ini. Durung hamba profesional. Si kelas kehambaannya kelas ecek-ecek sampai sakmono ya. Padahal kita wah Mas ya wis kadang wis apal sembarang wis disebut ustad itu kadang-kadang yo sik yo gak kadang-kadang ya wis aku lah wis aku tak ngakoni awakku dhewe wis ngono. Awakmu insyaallah luwih nemen timbangane aku. Nah aku karena dilem sik seneng, dicelatu emosi, sik gak trimo, sik koyo rumangsa gak pantes dicelatu. Ya Allah, atau ojo dicelatu lah, dicelatu terlalu ekstrim ya. Kadang gak diregani ngono ya, gak dianggep ae rasane koyo loro atine. Wah, iki padahal wis ikhlas lho. Ya gak ikhlas berarti muni ngono kok. Tapi kata-kata gitu kan ada. Padahal aku wis ikhlas. Aku nglakoni ngene iku gak golek apa-apa kuwi. Sik golek iku. Golek diregani ku. Jare gak golek apa-apa ya jarno wis bati regani bangga ngono. Jadi gak gampang ikhlas. Temen nih, saya bukan abang-abang lambe. Aku iki lho durung tentu. Sik meyek-meyek berjuang untuk ikhlas itu. Ya. Nek ikhlas iku wis dicelatu wis meneng ae, dilem ya meneng ae. Ya. Kira-kira gambarane iku wong ikhlas ya rek ngaji turu lah iku wong ikhlas iku ya kan. Meneng ae ya tukandani ya meneng ya. Bahkan ngajine wis buyar tinggal ngalih wis meneng ae. Saking ikhlasin itu ya Masya Allah ya, semoga lah kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas ya, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan ridha Allah dalam melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, tidak ada tujuan lain, dan orang-orang yang terus bisa menjaga keikhlasannya sampai ajal menjemput, mati dalam kondisi minal mukhlisin, termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Insya Allah kalau orang yang ikhlas insya Allah selamat ya, karena ada kata-kata kullu syai'in halikun illal alim wa kullu alim halikun illal amil wa kullu amil halikun illal mukhlis. Nah, itu ujungnya itu. Jadi wong alim, wong sing ngerti iku akan binasa kecuali yang ilmunya dilakoni. Wong sing nglakoni ilmunya itu akan binasa, artinya musprosiasia, ndak ada artinya kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas abadi sudah. Karena lillahi ta'ala, semuanya yang milik Allah. Lillah kalau disandarkan kepada Allah semuanya akan abadi. Ya, akan abadi di surganya Allah, di bawah ridhonya Allah. Makanya ayo kita sandarkan, ayo latihan donga dinongo lah ya, donga dinongo para santri jamaah yang hadir maupun yang menyaksikan di live streaming atau di Santri TV ini ya, kapanpun ayo donga dinongo lah kita menjadi orang yang ikhlas ya, sing santri-santri berusaha menjadi orang yang ikhlas. Mulai golek ilmune kudu dadi wong sing ikhlas. Karena kalau gak ikhlas, masih ingat man talabal ilma liyumariya bihi sufaha wa yukabiru bihil ulama wa yasrifu bihi wujuhan nas ilai apa ujung-ujunge adkhalahullahu nar. Lho ngono are. Wong sing golek ilmu ya seperti ini, para santri ini golek ilmu kalau tujuannya untuk pamer nang kene wong bodho-bodho, untuk ngungkuli ulama-ulama, ya, untuk golek rai kan. Nek ngarepe menungso artinya cari muka, cari wajah, berarti gak duwe rai sadurunge ya. Rumangsa gak duwe rai wong sik golek rai ngono. Ini ujung-ujungnya adkhalahullahu nar. Allah akan memasukkan ke neraka waliyadzubillah. Loh, padahal ngaji hebate koyo ngono, tapi rek gak ikhlas niati, gak bener mulai awal ini bahaya. Di awal wis ojo golek kehormatan, kemuliaan, cek disungkani wong, cek dimulyakno wong. Cek sing gak karu-karuan sing akeh wis. Ayo latihan, saya juga wis pokoke donga dinonga lah, muga-muga dadi wong ikhlas
sampai mati ikhlas, seluruh amal ibadah kita tetap terjaga keikhlasannya, dan kita mati dalam kondisi amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, iman Islam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, hamdan yafi'an mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم بارك لنا في أهلنا أزواجنا أولادنا ذرياتنا طلابنا طلباتنا وفضهم ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك رسول وارزقنا برهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نادية استجاب لا من عمل لا يرفع من نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا الممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا من العيدين والفائزين والمقبولين والمخلصين. اللهم اجعلنا من العيدين والفائزين والمقبولين والمخلصين. اللهم اجعلنا من العيدين والفائزين والمقبولين والمخلصين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تخشعنا وتعبدنا تضرعنا تميم تقصيرنا يا إلهي يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.